Halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Langgana Fadiloka, NIM 1243, Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Kampus Universitas Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir UAS mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Pak Adi Sucipto. Di mana UASnya kita disuruh pre-processing lalu penerapan metode dan algoritma. Oke, kita ke sini dulu. Step pertama, yaitu preprocessing. Step pertama ada install library, ya ini report ini pandas, nanti matplotlib, ini sequence, skitlearn. Lalu yang kedua kita import library-nya. Setelah kan kita install terus kita import, kita pakai. Lalu kita load data bantuan provinsi. Ah iya, kita belum review data. Ini data yang saya pre-processing, ini kan masih begini bentukannya. Aneh lah pokoknya, nggak bisa dibaca. Nah, kita ke pre-processingnya. Setelah load data dari bantuan ini, provinsi, sama ya namanya, filenya. Nah, step 4, kita bersihkan kolom bantuan provinsi, karena ini kosong, atau ada yang error. Lalu step 5-nya, kita drop duplikat, dan cek matching value-nya. Lalu kita step 6 statistik deskriptif bantuannya. Lalu kita box plot. Lalu kita deteksi sama tanda outlier bantuan provinsi. Lalu ini kan misal ingin bersih tanpa outlier, tapi kalau mau bersih pakai outlier. Karena itu saya pakai step 9, ini tambah fitur baru, panjang nama desa. Lalu kita encoding wilayah, provinsi di-encoded dari nama provinsi, kabupaten dan nama kabupaten kota, kecamatan, dan desa juga. Lalu kita normalisasi bantuan. Lalu kita tambah status bantuan, ada jika lebih dari 0, tidak ada jika 0. Itu kita pakai else. Lalu kita korelasikan antar fitur numerik. Setelah itu kita clustering dari bantuan nom tadi, kabupaten, ini engkot tadi ya, kabupaten, kecamatan, dan panjang nama desa. Lalu kita visualisasikan clustering menggunakan PCA. Ada PC1 dan PC2, ini 0 dan ini 1. Dari komponen utama ya, PC0, PC1, PC2 ini. Lalu kita visualisasi status bantuan, distribusi status bantuan ya. Setelah itu saya sendiri membuat top 10 penerima bantuan provinsi. Ini kita ambil datanya dari Kemendagri, nama provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Ini ada jumlah bantuan juga dari top 10-nya ini. Setelah itu ini total bantuan per provinsi. Per provinsinya berapa? Kita ambil dari dana bantuan provinsi, nama provinsi, dan bantuan provinsi. Kita eksekusi top 10 total bantuan tertinggi. Ini yang provinsi ya. Setelah itu simpan filenya, hasilnya ke hasil berproses. Kita buka hasilnya. Nah, ini setelah kita hasilkan sudah rapi dan bisa dibaca datanya, tidak seperti yang sebelumnya karena kita proses dari preprocessingnya. Nah, yang berbeda adalah di sini kita penerapan metode dan penerapan algoritma. Kebetulan metode yang saya gunakan adalah metode klasifikasi dan menggunakan algoritma random forest. Ini eh, ini prosesnya sama seperti proses hashing, cuman saya tambahkan metode penerapan metode
dan penerapan algoritma. Nah ini kita pakai random forest classifier karena kita klasifikasi, ya kan? Nah, ini menggunakan algoritma random forest pakai confusion matrix. Lalu yuk mari kita cek preprocessingnya. Nah, ada tuh muncul. Nah, di sini ini hasil preprocessing yang tadi ya, ada box plot. Lalu ada korelasi yang tadi antar fitur numerik. Lalu ada visualisasi clustering tadi, PCA. Ini cluster 0, 1, dan 2. Ini saya katasin dulu biar kelihatan. Nah, ini ada komponen utama 1 dan komponen utama 2. Ada distribusi status bantuan. Ini 100% tidak ada. Atau gimana? Ada ding ini. Cuman ini sangat sedikit. Nah, ini top 10 penerima bantuan provinsi terbesar. Datong Weng, Pulau Barat. Ini nama desanya ya, BTW ya. Palome, Long Raya, Po, Rambong, Nica Awe, Blang, Nusa, dan Desa Morendah Aceh. Ini jumlah bantuannya berupa rupiah pada tahun 2023 karena data yang kita pakai itu tahun 2023. Lalu top 10 provinsi, karena ini hanya provinsi Aceh, ya full provinsi ke Aceh. Nah, ini penerapan tadi klasifikasi, metode klasifikasi, algoritma, random forest. Ini confusion pakai confusion matrix. Nah, ini ada predicted tabelnya ya. Di sini true tabelnya. Dengan hasil 2575. 0 dan 0-nya. Yang 1 sama 1 cuma 2. Nah, ini sepertinya crash. Nah, di sini ada missing value-nya. Itu dibaca 0, 0, 0, 0. Tadi clear, bersih. Lalu ini statistik deskriptif bantuannya. Ada count-nya, min, standar. Ada persennya juga, ada maksimalnya juga. Ini dari bantuan provinsi, tipenya float. Terus jumlah outlier ada 66. Ini dia dihapus. Ini top 10 penerima bantuan provinsi tadi ya. Ini untuk berupa rupiahnya. Kabupaten Pidi tadi. Aceh Utara, Mutiara Timur. Nah ini yang desanya tadi. Kan kita ambil data desa tadi ya. Nah ini evaluasi model klasifikasinya. Akurasinya 0. Bukan 0 sih, ini 99%. Nah, dengan hasil conversion matrix, ini klasifikasi reportnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah ucap maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.